Perkenalkan, nama saya Rani Apriani, saya dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Jambi. Baiklah, di video ini saya akan memenuhi tugas UAS ujian akhir semester dari mata kuliah Profesi Kependidikan, yaitu membuat video mengajar. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah kalau baik semua. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang senam irama atau senam ritmik. Oh iya, minggu kemarin kita sudah membahas tentang senam lantai. Itu harus diulang kembali ya. Kalau ada pertanyaan tentang senam lantai, silakan bertanya. Sudah paham semua? Oke. Langsung saja kita masuk ke materi hari ini, yaitu senam irama atau senam ritmik. Senam irama atau disebut juga dengan senam ritmik, yaitu gerakan yang dilakukan dengan iringan musik atau latihan bebas yang dilakukan secara berirama. Senam irama dapat dilakukan tanpa alat maupun dengan alat yang dipegang seperti bola, tongkat, tali, sempai, dan juga ganda. Senam irama menuntut kepala, lengan, togo, dan juga kaki bergerak selaras dengan musik atau irama yang mengiringi. Baiklah, terdapat 6 unsur-unsur dari senam irama atau senam ritmik. Yang pertama, kelentukan, keseimbangan, keluasan, fleksibilitas, kontinuitas, dan yang terakhir, ketepatan dalam gerakan. Oke, yang pertama yaitu kelentukan. Gerakan-gerakan dalam senam irama atau senam ritmik memerlukan kelentukan. Misal dalam gerakan mengangkat kedua tangan ke atas, memutarkan pinggul, dan juga memutarkan pergelangan tangan. Itu sangat memerlukan kelentukan agar mudah untuk melakukan gerakan tersebut. Oke, yang kedua yaitu keseimbangan. Keseimbangan tubuh sangat diperlukan ketika melakukan senam irama. Ketika kita melakukan gerakan mengangkat satu kaki atau beralih dari satu gerakan ke gerakan lainnya, sangat diperlukan keseimbangan tubuh untuk melakukan gerakan senam ritmik agar tidak sampai jatuh. Yang ketiga yaitu keluasan. Seorang pesenam ritmik atau senam irama harus memiliki keluasan dalam gerakannya agar gerakan-gerakannya dapat terlihat lebih indah. Yang keempat yaitu fleksibilitas. Seorang pesenam irama atau senam ritmik harus memiliki fleksibilitas agar gerakan-gerakan yang dilakukannya itu cocok dengan tubuhnya dan sesuai dengan iringan musik atau irama. Yang kelima yaitu kontinuitas. Di sini kontinuitas yaitu seorang pesenam ritmik harus melakukan gerakan ritmik secara berurutan dari awal hingga sampai selesai. Dan yang terakhir yaitu ketepatan dengan irama. Seorang pesenam ritmik harus bisa melakukan gerakan dengan tepat sesuai dengan iringan musik atau irama agar gerakan yang dilakukannya itu tidak janggal dan orang yang melihatnya itu merasa lebih enak dan merasakan keindahannya. Kemudian ada 3 macam aliran dalam senam irama. Yang pertama yaitu senam irama yang berasal dari seni sandiwara. Yang kedua ada senam irama yang berasal dari seni musik. Dan yang ketiga ada senam irama yang berasal dari seni tari. Kemudian kita bahas yang pertama, yaitu senam irama yang berasal dari seni sandiwara yang dipelopori oleh Delsarte tahun 1811 sampai 1871. Dia adalah seorang sutradara. Ia menghendaki agar gerakan dalam sandiwara yang dibuat-buat itu dapat dilakukan dengan gerakan yang wajar.
Ia adalah orang yang pertama kali yang menciptakan sistem senam irama. Kemudian yang kedua, yaitu senam irama yang berasal dari seni musik yang dikemukakan atau yang dipelopori oleh Jacques Dalcroze. Ia adalah seorang guru musik yang ingin menyatakan lagu-lagu dalam bentuk gerakan. Tentu ia sangat mementingkan suatu musiknya. Kemudian ada murid yang berpendapat bahwa gerakan harus digerakkan dari dalam ke periferi. Senam yang terkenal Ausdruck gimnastik, yang berarti senam yang dijalankan dengan penuh perasaan. Kemudian yang ketiga yaitu senam irama yang berasal dari seni tari yang dipelopori oleh Rudolf Laban tahun 1879 sampai 1958. Ia berpendapat bahwa senam irama mengandung desur dan prestasi olahraga. Oke, selanjutnya di sini ada gerakan dasar senam irama. Yang pertama yaitu gerakan langkah kaki. Gerakan langkah kaki meliputi sebagai berikut. Yang pertama, langkah biasa. Yang kedua ada langkah rapat. Yang ketiga ada langkah keseimbangan. Yang keempat ada langkah depan. Yang kelima ada langkah silang. Kemudian yang kedua ada gerakan ayunan tangan. Gerakan ayunan tangan meliputi yang pertama ayunan satu lengan ke depan belakang. Yang kedua ayunan satu lengan ke samping. Yang ketiga ayunan satu lengan ke samping sama dengan memindahkan berat badan. Yang keempat ada ayunan dua lengan ke depan belakang. Yang kelima ada ayunan dua lengan silang di depan badan. Dan terakhir, variasi gerakan langkah ke depan dan gerakan tangan ke atas. Dan yang ketiga ada kombinasi gerakan langkah kaki dan gerakan ayunan lengan. Yang pertama, gerakan ayunan satu lengan ke belakang dan ke depan. Yang kedua, ada gerakan ayunan dua lengan ke belakang dan ke depan. Yang ketiga, yaitu gerakan ayunan lengan, silang, dan rentang di depan badan. Yang keempat, ada gerakan ayunan lengan melingkar di atas kepala. Yang keenam, ada gerakan ayunan lengan satu lengan horizontal ke kiri dan ke kanan. Yang ketujuh, ada gerakan ayunan kedua lengan ditarik ke dada dan didorong ke depan. Yang kedelapan, yaitu gerakan ayunan dua tangan setinggi bahu. Dan yang terakhir, ada gerakan ayunan satu lengan ke kaki kanan dan kaki kiri secara bergantian. Itu tadi adalah gerak dasar dari senam irama. Baiklah, dalam pertemuan pada hari ini saya sudah menjelaskan tentang pengertian senam ritmik atau senam irama, kemudian unsur, aliran, dan juga tentang gerak dasar senam irama itu seperti apa. Oke, saya harap kalian dapat memahami apa yang saya sampaikan pada hari ini. Dan jika ada yang kurang paham atau tidak mengerti, silakan bertanya. Ada yang ingin bertanya? Oh, tidak ada. Berarti sudah paham kan apa yang saya sampaikan pada hari ini tentang pengertian, unsur, aliran, dan juga gerak dasar senam irama. Oke, kalau seperti itu kita langsung saja akhiri pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk dibaca dan dipahami kembali materi yang saya sampaikan pada hari ini. Baiklah, pertemuan pada hari ini kita selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.